Waalaikumsalam Bang Assalamualaikum. Faruk. Ya, silakan Bang Muhammad Inando. Di ini roomnya jadi damai gini Bang Faruk. Ada Mbak Natali ya Bang Faruk. Jadi nggak menyeramkan. Jadi nggak menyeramkan. Jadi kegarangan Bang Faruk hilang jadinya ada Kak Natali gitu loh. Loh emang biasanya Bang Faruk garang ya? Garang Kak. Lucu biasanya Bang Faruk itu. Lucu dia. Iya, Mungkin bagi lucu-lucu Oten ya, bagi Oten garang memang. Bagi Oten ngeri takut semua dia sama Bang Faruk. Lucu-lucu menggemaskan Kak. Bang Faruk, Siap. cerita utang itu gimana dia ceritanya Pak Faruk? Ini saya di DM terus sama Kerjaya ini. Aduh. Faruk itu sudah Enggak Bang Faruk, tolong lah ini minimal 1 juta lah dulu Bang Faruk. Aku telepon aja deh ya. Ya udah, siap. Kak Natali fallback ya. Oh siap, langsung. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang lagi orang suruhan dari Panglong Setia Mekar itu Londrong. Nagih hutang kau. Jadi kayak mana ini? Tunggu kau narik jula-jula. Si gondrong main jula-jula. Apa? Kayak mama pula kau main jula-jula. Yang betul kau kapan pula kau main jula-jula kau. Mulai lagi nih. Berarti ditipunya aku selama ini teman-teman main jula-jula nih ya. Sama siapa aku main jula-jula? Mama itu loh. Jadi kau ngantar uang jula-jula mau gak bercelana kau pergi ke sana. Si gondrong main jula-jula, main jula-jula si gondrong. Kau udah kurang ngajar kok kayak gini Ndrong. Kau toko-tokoin aku. Berarti selama ini kalau kau kasih duit sama kau ikut main jula-jula kau. Bulan berapa kau narik? Bulan 11. Lama kali itu. Si gondrong main jula-jula. Jangan dia si gondrong ini. Jam berapa kau ngantar uang jula-julamu? Jam 11 malam, setengah 12. Kalau ditengok tetangga tuh Ndrong, dipikir kota kenapa-kenapa sama istri orang Ndrong. Enggak, bukan apa, soalnya datang kok ke rumah orang tengah malam gak bercelana loh. Ndrong, cair Bang Moman Ndrong. Jula-jula apa bilangnya Medan itu, Kak Natali. Kak Natali tahu jula-jula? Tahu apa itu jula-jula? Apa? Kayak mana ya? Kayak gimana mainnya? Apa yang tarian itu bayar kasih uang ke orang mingguan, bulanan gitu loh. Kayak arisan. Oh arisan. Nanti ada yang dapat, ada yang narik gitu loh. Iya arisan. Iya arisan. Kalian memahaminya arisan ya? Orang Medan bilangnya jula-jula. Jula-jula. Orang Medan. Warisannya. Jadi kapan kau dapat arisannya? Bulan 11. Gawat kondrong aja, enggak aja kau. Kau jangan kau bikin lagi kayak gitu. Ketangkap lagi nanti kau, babak belur kau lagi. Enggak aja kau ngantar uang arisan ke rumah orang tengah malam enggak bercelana, enggak aja kau. Jadi nanti bilang gitu, tunggu kau nak dapat arisan, baru kau nanti baru jula-jula. Kau enggak tahu malu kau masa sama perempuan kau. Ndrong, cair Bang Muhammad Ndrong. Ini akan aku gondrong. Main jula-jula di rumah sama mama yang nggak si gondrong ini. Aduh, udah naiklah kau Margaret, tuh naikkan pun kau, tenanglah kau. Margaret, iya main arisan nih sama mama. Enggak aku bayangkan itu kayak mana dia ketika menarik apa ya kocok arisan itu ya. Dengan cawatnya itu dia duduk di sebelah mama. Ya Allah itu. Ada aja tingkah si gondrong ini. JR. Sabar ya Bang Muhammad Inando, katanya bulan 11 nanti gondrong apa dapat arisan.
Iya. Oke, JRZH. 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 Halo JRZH. JRZH. Musik ya dia ya. Iya memang bener Umu Islam itu lebih baik daripada dia main slot. Cuman yang nggak terbayangkannya itu Umu kayak mana dia ngantar gitu loh. Dia ngantar uang jula-julanya itu kayak mana? Soalnya nggak bercelana dia loh Umu. Itu yang dipikirkan. Oke, Bintara Anugrah. Halo, Kok jangan digedein? Bintara. Bintara Anugrah. Halo. Halo Bintara Anugrah. Assalamualaikum Bang Faruk. Kak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Faruk. Di follow teman-teman ya, Bang Dangkernya minta tolong Bang Faruk di follow teman-teman supaya beliau bisa on cam. Bentar ya, Kak. Halo. Assalamualaikum Bang Faruk. Salam kenal ya Bang Waalaikumsalam. Faruk. Saya Bang Sianu. saya Muslim dari Bengkulu Bang. Iya, silakan Bang. Enggak Bang, cuma nyimak aja Bang. Siapa ini? Sianu ya? Bang Sianu ya? Enggak, itu nama itunya aja Bang. Iya. Yang ngomong tadi abang akun Sianu kan? Iya Bang, bener Bang. Oke, siap. Ada lagi Bang? Enggak Bang, cuma mau nyimak aja di bawah Bang. Senang aja Bang. Siap. Oke Bang, makasih Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Terkejut mungkin teman-teman ya baca Matius 26:18 itu ya. Ketika di situ dikatakan tanyakan kepada si Anu. Jangan heran Glenn. Yang lebih parah dari situ ada lagi tuh, ya. Ada lagi tuh dalam kitab Yesaya itu. Harus begini, harus begitu. Ya, harus begini, tambah ini, tambah itu. Ah, pening lagi. Pening lagi. Ini harus begitu. Iya. Nggak usah kalian pikirkan, nah sakit pala kalian pikirkan itu. Orang itu aja pun gak mau mikirkan Bible-nya kok. Ngapain kalian pikirkan? Di follow teman-teman ya, Bang Dangkernya minta tolong teman-teman ya. Ini baru ada tambahan berapa followers ini beliau ini. 37 ya. Di follow teman-teman. Biar bisa on cam beliau. Jadi ketika nanti di Jumat Berkah, ya mana tahu beliau mau on cam teman-teman ya. Intinya ya manfaatnya itu nanti kembali kepada umat itu sendiri teman-teman. Natalia orang mana itu? Ini kan Natalia ada yang bertanya mau apa? Orang sini-sini aja aku mau orang sini-sini aja. Stay-nya di Malang. Malang itu di mana Malang? Jawa Timur Bang Faruk, jalan-jalan lah. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Siapa gubernurnya kemarin siapa? Bukti? Siapa gubernurnya? Siapa gubernurnya? Rano Karno ya bukan? Siapa Bang? Rano Karno bukan yang wakil gubernur sekarang bukan? Bukan. Oh. Ya, Kofifa. Rano Karno tuh bukan. Nggak pernah aku ke sana. Yang pasti bukan si Anu lah Bang, gubernurnya Bang. Oh DKI. Oke, ini kita naikkan lagi ya.
STT TikTok. Wah, ini lebih parah ini. Ini lebih parah STT TikTok. Kita harap dia udah berubah ya. Oke, STT, jangan ada musik Dinda ya. Dinda STT. Jangan ada musik. Nanti kena YouTube-nya saudara kita. Iya, iya, iya. Musik apa Oke. kira-kira mau dibikin? Oke, Islam Kristen kita tanya-tanya dulu ya. Perkenalan dulu. Ini STT TikTok Islam apa Kristen, Dinda? Karisten. Oke, kita diskusi sesuai tema aja Dinda ya, biar ada jalur diskusinya ya. Apa ini? Gini, temanya itu begini. Coba Dinda sebutkan, adakah manfaat iman Kristen bagi peradaban manusia? Oh, Apa manfaatnya gitu loh? peradaban manfaat Kristen kepada peradaban dunia adalah tidak adanya kisos. Sehingga di dalam hukum dunia sekarang itu muncul oleh karena dari kekristenan. Salah satu contoh bahwa Tuhan Allah itu ada, dunia tahu dari kekristenan. Kedua, hukum jangan membunuh itu datang dari kekristenan. Membuni. Tiga, jangan punya istri lebih dari satu, itu dari Kristen. Satu-satu dulu ya kita kaji ya. Terus Satu-satu dulu jangan Dinda. mengajarkan pembohongan, itu dari Iya, Kristen. satu-satu dulu Dinda. Tiadanya Oh, iya. kisos. Ya, tiadanya kisos. Oke, sekarang saya tanya. Ketika ada seseorang yang membunuh anakmu, apa hukuman yang diberikan kepada dia? Dalam iman Kristen. Apa Dinda? Ketika ada orang yang membunuh anakmu, diperkausnya anakmu, dibunuhnya anakmu, apa yang kau lakukan sama dia? Tentu karena saya di bawah naungan pemerintahan yang undang-undangnya ada, saya akan ikuti sesuai dengan undang-undang ada di negara tersebut. Karena kita Enggak, tidak ini boleh gini. melaksanakan. Kejadian ini terjadi di depanmu. Terjadi di depanmu nih. Terjadi di depanmu. Saya Di lapor ke depan polisi. kamu kan Saya anak lapor ke polisi. perempuanmu. Apa? Saya lapor ke polisi. Enggak. Jadi terjadi pembunuhan dan pemerkosaan itu kau biarkan. Iya, karena untuk mau melakukan sebuah tindakan Mak, hukum kan gawat. harus polisian. Simak dulu Dinda, ini ada orang datang ke rumahmu ya hendak memperkaus dan membunuh anakmu. Masa Iya. kau telepon polisi? Kalau mau memperkosa saya larang, nggak boleh. Memperkaos. Oh nggak boleh begitu. Loh, jadi bagaimana dengan Matius 5:39? Apa itu isinya? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Iya, tentu kan waktu dia melakukan seperti itu bukan menampar, dia kan mau memperkaos. Iya. Ih, ngapain Terus? saya diam? Kecuali kalau dia cuma menampar, ya saya bilang kasih lagi lah pipi kirimu gitu. Enggak, ini Ini kan memperkaos. Di dalam Matius 5 nomor 42, kau kan nggak boleh menolak. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, katanya. Gimana itu? Iya. Kalau di situ kan ketika disebut memberi itu pakaian, baju, uang. Gak ada kata-kata pakaian. Di sini sifatnya umum. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang membuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Datang ini orang ke rumahmu, mau diperkausnya istrimu, izin dululah dia, ayah anakmu. Izin dululah dia, udah dilakukan ini di depanmu. Apa yang kau lakukan? Yang mana yang kamu mau bahas, perkaos atau tampar atau baju-baju? Yang Perkaos. mana Ini nih? perkaos. Oh, kalau perkaos saya bilang begini, jangan tidak boleh memperkaos gitu. Dia kan udah izin samamu, minta izin dia. Matius 5 Kali nomor 42 kan nggak boleh menolak. Loh, itu kan menolak dari waktu di baptisan Yohanes itu. Yohanes kan berseru-seru, kamu bertobatlah kamu. Nggak ada sangkut pautnya itu ngarasnya.
Loh, Nggak kan itu kan nyambung, masih kok dari jauh banget Alkitab. dia Enggak ada sangkut pautnya itu jauh kali itu. Dengar dulu, Faruk. Ya enggak Dalam ada konteks korelasinya itu memberi. jauh kali pisahnya itu enggak ada kau. Loh, itu kan masih satu Alkitab. Kitab Matius. Iya, itu dia enggak, itu kisah itu tidak di Kalau- Matius 5, tidak kisah itu. Gini Dinda, kan di dalam Matius Kalau 5 nomor 42. Pembahasannya di dalam Dengar dulu, satu Dinda. kitab. Dalam Dengar dulu, Matius Faruk. 5, Kalau 42. pembahasannya di dalam sebuah buku, tar dulu sebentar, dikit. Kalau di dalam buku pembahasannya, satu buku itu di dalam sistem ilmiah penulisan buku, semua hubungan bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 terakhir berapapun bab itu memiliki relevan dan kontekstual. Jadi jangan kau bilang di dalam kitab Matius itu lalu lain ini, ya enggak lah. Gimana sih kamu membaca Alkitab? Dulu kamu jadi Kristen gimana kamu diajari baca Nah, Alkitab? dikasih ngomong kayak gini kan, Gereja ngawur dia apa dikasih kamu ngomong. dulu? Maksudnya oten ini. Gimana Kasih ngomong sih dia ngawur seperti dia. ini? Oke, dengar Dinda ya, dengar ya. Di dalam Matius 5:42 jelas dikatakan, janganlah kamu menolak orang meminta kepadamu. Berikanlah kepada orang meminta kepadamu, ya. Matius 5:42. Sementara dalam Matius 5:39, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Di awal dia meminta kepadamu supaya dia bisa menggitukan anakmu. Udah, ternyata kau tidak memberi, dipaksa sama dia. Jadi dalam bentuk kejahatan itu jadinya kan gitu. Dipaksa sama dia. Dan kau katakan tadi kau akan melawan. Gak boleh kau melawan. Matius 5:39 kau dilarang melawan. Dan jika kau merasa teraniaya, Enggak ada disebut di dalam Matius- meminta itu. Dengar dulu. Enggak ada disebut di dalam meminta itu dibilang meminta Dan nggak ada perkosa, juga di situ atau dikatakan kalau meminta yang melawan. lain. Nggak Nggak ada. Faruk. Gimana sih lu dulu baca Alkitab gimana? Itu sih, Faruk? bersifat umum, Dinda. Namanya meminta itu bersifat umum, apapun yang dipinta. Apapun yang dipinta orang. Di situ memang tidak dikatakan meminta bawang, minta cabai, minta uang, enggak. Umum sifatnya, apapun dia minta harus kau berikan. Dan ketika kau tak memberikan, dia memaksa hingga masuk ke dalam ranah perbuatan jahat, dalam ranah kejahatan, kau nggak boleh ngelawan. Matius 5 nomor 39. Saya tanya dulu sama kamu, merasa Karo. teraniaya, kau harus berdoa. Matius 5 44. Jika perbuatan itu, Dulu jika sama kamu, Faro. menanggapi perbuatan dengan begitu caranya, ya dengan begitu caranya kau menanggapi sebuah perbuatan kejahatan kepada dirimu, maka Saya tanya dulu sama kau kamu, akan Faro. merusak peradaban manusia. Ya ilah, panjang banget. Impun dah. Saya tanya dulu sama kamu, Paro. Sama nggak meminta dengan memaksa? Nah, kan udah aku jelaskan tadi kan. Di awalnya dia Jawab dulu, jangan penjelasan. Dengar dulu. Sederhana ini, Ini ku Paro. jawab. Logika berpikir. Di awalnya- Jawab dulu, Paro. Dengerin aku jawab ya, Sama di awal ya. tidak meminta Oke, aku dengan jawab. memaksa. Ya, aku jawab, Jawab ya. dulu, Faro. Di awalnya dia meminta. Makanya Itu bukan di pendengar awalnya penjelasanku. saya tanya. Di awalnya Bukan dia di awalnya. meminta, tapi tak Sama memberikan. tidak meminta Sama, dengan memaksa. sama. Paro. Sama Bang Faruk, KBBI memaksa itu memperlakukan menyuruh Nah, meminta coba. dengan paksa. Meminta dengan Nah, paksa itu. pinter. Memaksa Ini itu. si Sama, Faruk nggak sama. pintar ini. Sama Bang Faruk. Gimana sih? Loh, kamu yang nggak pintar. Gimana sih nih tunggal ini? Tapi dia Lanjut, belum Bang Faruk. jawab. Si mbaknya malah yang jawab, bantuin kasihan si Faruk di Oke, bawah. dengar. Enggak, aku coba ikuti narasimu. Dengar, Tito ya. Di Jawab awal dulu. kukatakan- Tadi kan yang jawab mbaknya. Jawab dulu. Sama nggak memaksa dengan meminta? Jawab. Oke, ya. Di awal kan kukatakan dia meminta kepadamu. Tapi karena Dia kau kok tak di berikan, awal lagi? dia memaksa. Saya tidak minta di awal, Faruk. Loh, Jawab dulu, Faruk. Sama nggak meminta dengan memaksa? sama. Pintar. Nah, pintarmu itu udah salah. Ketika dia- Meminta ketika itu, dia- Faruk, Dengar dulu, jangan orang kerasukan bilang dulu. kalau meminta itu tangan di bawah. Kalau memaksa itu tangan di atas. Nah, ketika Meminta dia itu memaksa, tangan di bawah, oke. memaksa itu Ketika tangan di dia- atas, ini kita anggap, Faruk. Dinda kita anggap dia memaksa. Fix ya. Ya. Kita anggap dia memaksa ya. Kisahnya ini gak minta lagi dia. Dia memaksa. Di depanmu dia memaksa. Hingga perbuatannya ini masuk ke dalam kejahatan. Bolehkah kamu melawan kejahatannya? Jawab. Dinda.
Dinda STT. Karena ayatnya meminta, bukan memaksa, berarti yang memaksa ini ya tidak boleh. Memaksa itu ya caranya pakai minta dengan paksa itu namanya memaksa. Karena Ucup. ayatnya meminta, ya baru Itu udah include, mau Dulu minta sih paksa, salah, mau siapa sih minta ngajarin lembut kamu sama dulu aja waktu itu Kristen jadi meminta. begini dah jadinya Kristen. Pantasan pindah agama Islam. Nah, dengerin. Oke, Kalau gini saja. meminta, Kita ikutin aja Faruk, dulu dengan narasi memaksa dia. itu Kita ikutin beda, narasinya. Faruk. Oke, Kalau gini, meminta gini. saya kasih. Oh, kau kasih. Tapi kalau Anda bilang Kau tadi kasih, udah selesai. Ya nggak usah repot-repot maksa ya. Bang. Dikasihnya ternyata teman-teman. Kalau disebut memaksa, Dikasihnya Faruk, anak gadis itu jadi tidak boleh. perkau, sudah selesai. Dikasih, bilang dari tadi. Rusak nggak peradaban gitu. Si Faruk sekak Bagaimana mati dia, ceritanya sekak seorang mati. ayah memberikan anaknya diperkau sama laki-laki? Longor. Sekak mati. Teman-teman, tolong dulu Lama. supaya nggak goncang ini koma, ditap-tap dulu bagi-bagi buaya-buayanya. Supaya bisa saya lawan dulu si Faruk ini. Udah nggak usah lagi, udah selesai. Ternyata kau kasih kan ketika dia minta kan? Oke. Sekarang saya mau tanya si Faruk. Ternyata kau kasih kan? Kita closing dulu teman-teman. Ya, Loh, ternyata kan kalau kau kasih memaksa kan, ketika sama ada meminta orang beda, Faruk. kepadamu untuk memperkaus istri dan anakmu, untuk memperkaus anakmu, ternyata kau kasih kan? Kau kasih kan? Kasih Maka nggak katanya ada tadi. gunanya kau sebagai seorang ayah bagi peradaban, nggak ada gunanya kau. Tadi kan saya bilang Faruk, kalau dipaksa dengan meminta beda Faruk. Tapi Gimana kalau dia meminta, sih? kau kasih kan? Saya ditolong Roh Kudus untuk menjawab ini, sehingga hikmat Roh Kudus mengalir untuk menjawab, memaksa dan Apa ini dia? Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai halu, teman-teman. Mulai halu. Oke, lanjut kita diskusinya, adik. Adik. Jadi gimana? Beda ya Oke. Faruk meminta Oke, sama berarti memaksa. biar kita closing. Berarti ketika dia meminta untuk memperkaus anakmu, kau kasih kan? Loh, tapi tadi kamu bilang memaksa. Yang mana sih Faruk ini Loh, tadi suka-sukanya kau aja bilang dia. kalau dia minta kau kasih. Kalau kamu bilang tadi memaksa nggak aku kasih. Tapi Kalau dia kalau meminta? kan umum. Nah, sekarang tadi kan kamu bilang kalau meminta itu kan umum. Di dalam meminta itu masih ada klasifikasinya. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat pribadi. Masa iya kamu meminta memperkosa anak orang lain? Dari mana itu kamu tahu? Ajaran iblis mana itu yang ada dalam Namanya aku Faruk? meminta itu sesuai kebutuhanku dong. Sesuai kebutuhanku kan. Jangan kau ngatur aku meminta. Itu bukan kebutuhan. Sekarang jadi pertanyaannya kau kasih atau tidak. Habis. Kebutuhan itu, Faruk, itu Saya harus tanya, kamu kasih diklasifikasikan. atau tidak? Kamu kasih Loh, atau tidak? kebutuhanmu apa? Ya saya Masa tanya kebutuhanmu ketika orang meminta kau memperkaus? untuk minta izin sama kau perkaus anakmu, kamu kasih Kalau atau meminta tidak? perkaus, tidak. Nah, Kalau berarti meminta membantah Bibel, perkaus, selesai. tidak. Tapi kalau kamu meminta baju, Membantah kalau kamu Bibel. meminta baju, iya. Membantah Bibel, selesai. Karena memang teman-teman, Bantah ketika gimana sih? mereka mengikuti aturan di dalam Bible-nya, rusak peradaban. Itu. Membantah Bibel. Karena fix kan, janganlah kamu Sekarang kita menolak tanya, orang yang meminta apakah kepada. peradaban Islam Faruk terjadi? Ada nggak peradaban Islam di dunia? Apa peradaban Islam ditinggalkan di dunia ini, Faruk? Silakan. Oh banyak lah, kau ngarang aja itu pula yang kau tanya. Peradaban Islam yang ditinggalkan ya banyak. Kau tengok itu peninggalan-peninggalannya itu, masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, banyak. Sekarang saya tanya, sebutkan satu gereja dibangun nama Yesus. Adakah peradaban yang ditinggalkan Emang oleh ada Yesus? masjid? Emang ada Muhammad membangun masjid? Ada. Ini Masjid masjid Nabawi. apa itu dibangun Muhammad? Masjid Nabawi. Masjid
Masjid Nabawi. Katanya itu bangunan Abraham. Kok sakit kok ya? Kapan pula Abraham bangun masjid? Yang mana nih sebenarnya kalian? Yang mana nih kalian Islam Ibrahim ini? itu Kalian Dinda, itu selalu dengar. 10 saya tanya orang Islam tentang pembangunan masjid itu, 10 Abraham jawabannya. itu meninggikan pondasi Ka'bah. Sekarang jawab pertanyaanku. Sebutkan satu gereja yang dibangun nama Yesus, silakan. Silakan Dinda. Dinda. Oke, saya tanya sekali lagi yang benar. Masjid Gantian Nabawi itu siapa yang Mas. bangun? Udah tanya aku jawab. Sekarang giliran aku titokan kita. Sebutkan Saya satu ulang gereja yang dulu. dibangun nama Yesus. Oke, gereja bukan bicara tentang bangunan. Tetapi gereja adalah di dalam Matius pasal 16 secara definisi adalah ensemble atau church. Church atau ensemble adalah itu kumpulan orang. Jadi gereja itu jangan kau pikir seperti gereja HKBP Paruk. Aduh, Pertanyaanku Dinda, pernahkah Yesus membangun gereja? Kamu kan tanya gereja Paruk. Iya, Harus pernahkah saya Yesus membangun gereja? Dengar dulu makanya, saya harus ajarin dulu kamu pengertian kata gereja. Yang selama ini karena kalian tidak paham, kalian anggap itu gereja bangunan. Di dalam definisi makanya tadi saya jelaskan bahwa gereja itu bukan definisi bangunan fisik, tetapi adalah di dalam pengertian gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap berjalan dalam terang, dan orang-orang ini datang, setelah orang ini datang baru dikumpulinlah di sebuah gedung. Gedungnya bukan gereja tetapi orangnya adalah gereja. Makanya di Alkitab kalau kamu paham ada namanya jemaat Laodikia, jemaat Pergamus, jemaat orang yang terkumpul. Makanya setelah terkumpul kamu dapat ilmu dari mana? Gereja baru. Kamu dapat ilmu dari mana? Pemahaman gereja Dulu itu. kamu Dapat ilmu dari diajari mana? Kristen dari mana kamu? Dapat ilmu dari mana pemahaman gereja itu? Apa itu Tengok ini, gereja congor baru? ini, tengoklah. Bangun. Dapat dari mana kamu pemahaman gereja itu? Dapat dari mana? Dapat dari mana ilmu pemahaman gereja itu tadi? Dapat dari mana? Hah? Siapa yang ngajarin? STT. Dari Alkitab lah. Dari Alkitab. Oke, kasih ayatnya Yesus menyampaikan pemaparan arti gereja di situ. Silakan. Oke, saya ambil Dimana? dulu Alkitab saya ya. Ya, di mana Yesus mau menyampaikan menyampaikan hal yang kau sampaikan tadi. Ngarang aja asumsi. Simak teman-teman ya, tengok ini teman-teman. Apakah pada saat itu sudah ada Kristen ataupun gereja? Apakah pada saat itu sudah ada perkumpulan manusia-manusia yang melakukan peribadatan terhadap Yesus? Jika memang dia mengatakan artinya itu adalah kumpulan jemaat, pernahkah sudah adakah pada saat itu manusia yang mengatakan dirinya jemaat menyembah kepada Yesus? Belum ada. Makanya orang ini umat yang jugul-jugul ini. Disuruh Bibel yang makan pisang, dia makan durian. Ini. Disuruh Bibelnya tetap di tempatmu, melompat dia ke jurang. Ini. Cepat STT. STT. Waduh, STT. goy dia bang. Iya, dia mau masih cari cara ini gitu loh. Bagaimana mengelabui. Kita jangan berharap jawaban teman-teman ya. Karena dia lagi cari cara untuk mengelabui nih, ngelabui saat ini. Udah meninggal ini, gak ada lagi ini. Iya.
Mendadak dia. Dulu saya Faruk, besarin dulu Kasih saya. datanya biar aku buka di sini. Datanya, kasih datanya aku buka di sini. Iya, tapi besarin dulu saya karena data saya ada berbagai-bagai data yang harus saya tampilkan. Iya, kasih datanya dalam Bible di kitab apa ayat berapa biar aku buka di sini, silakan. Iya, besarin dulu lah saya biar saya Buka jelasin. datanya, aku tahu itu artikel-artikel apa yang kau buka ini tuh. Di Jangan kitab kau, apa ayat berapa? Jangan kau menuduh aku kabur, Faruk. Jangan kau menuduh Enggak, di aku kitab kabur. apa ayat berapa? Biar aku buka di sini. Di tempatmu ribut itu ada penyaliban mungkin. Biar aku buka di sini aja. Ya, tapi besarin dulu lah saya. Nih Matius Iya, pasal buka. 16. Bilang saja di kitab apa ayat berapa? Matius berapa itu? Nih, baca tuh. Matius berapa? Baca itu. Jelek Iya, kameramu Matius nggak berapa? kelihatan. Aduh, kameramu tuh jelek. Matius berapa? Tuh, baca kok? tuh. Matius berapa? 16 nomor 2. Salah 16 nomor nomor 2. Lihat nomor aja masih salah-salah. Makanya kau baca akan Dinda. Matius berapa? Nomor berapa? Aku mau menjelaskan dari bahasa Ibrani-nya dulu. Iya. Matius berapa? Nomor berapa? Biar aku buka di sini. Saya mau menjelaskan dulu dari original teks. Iya, Matius berapa? Nomor berapa? Matius Tiba-tiba pakai original 16, teks dia teman-teman. Matius 16 ayat 18. Nomor 18. Oke, buka ya. Ribut kali di situ ada penyaliban. Berisik ya. Kenapa ya kayak gitu ya? Anak saya lagi latihan drum. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah itu, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat. Alam maut tidak akan menguasainya. Mana ini kebun gereja? Sekarang Data apa ini? sekarang di dalam Bible, di dalam Data apa original ini? teksnya. Di dalam original teksnya tahu nggak? Data apa Besarin ini? saya. Mana Besarin gereja? saya, Faruk. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, Faruk. Aku tinggal buka Besarin paralel, saya. Dinda. Aku tinggal buka paralel. Paralel. Besarin saya. Ya udah Nih, buka nih. paralel. Nih, Matius 16 nomor 18 kan? Ya. Nih. Nah, mana kata mana yang mengarah pada gereja mana? Paralel. Nah, baca di situ. Jemaatku diterjemahkan apa di situ? Jemaatku. Oke, jemaat ya. Jemaat. Oke. Mau di sini. Artinya bapakmu, Apa? kok bapakmu pula. Ini bapakku, hambaku firmanku bukan gereja. Yes, si Faruk ini. Lihat nih. Ini ya. Ini loh. Di sini di Kan kau bilang buka original teksnya kan? Ini jemaat. Kode 3450. ini. Nih 3450 nih. Ini disebut dia adalah eklesia Ini nih. mau. Kok Ini eklesia. elektriknya? Namanya kok nipu aja kau. Nih. Di sini Nah, tertulis original saya teksnya akan mau klik bukan eklesia ini. eklesia. Nih, Ini bapakku. apa dikatakan di situ? Bapakku. Apa dikatakan di situ? Namaku. Aku. Tuh. Padaku. Apa dikatakan di situ, Faruk? Firmanku, hambaku. Ini mau. Ini original teks ini. Apa dikatakan di situ, Faruk? Apa nih? Nih, lihat nih. Bapakku. Assembly atau church. Namaku. Atau church tuh. Loh. Tuh. Kok cos. Mau. Ini church. Nih, Ini mau. salah itu. Kamu salah. Nih. Kok salahkan pula email kau sampai kita ini. Ini baca nih. Ini tahu ini. Ini baca ini. Matius 16 nomor 18. Baca ini, Faruk. Baca ini. Sabda kitab itu yang kau bukan sabda kitab.
Itu bukan sabda kita, bukan Bible itu. Ini nih. Itu bukan Bible itu. Jangan kotok-kotokin aku. Ini nih. Nih, kodenya 3450 teman-teman ya, jemaatku ya. Aku klik ini, jemaatku 3450. Nih 3450. Nih ya. Nih ya, kode 3450 nih ya, aku buka ya. Nih. Nih. Ini kan 3450 kan? Nih. Nih. Nah. Artinya apa mau? Mau itu artinya apa? Bukan 3450 Faruk, bukan nih. Aku. 1577. 1577 bukan 30. Yang satu lagi kamu pencet. Ulang, Ini ku. balikin. Ini ku. Iya. Nah, ini kataku ya, kataku. Kita tengok kataku. Iya. Nih, ku. Apa? Ini jemaat apa maksudnya? Cheers. Bisa pula aku jadi jemaat. Cheers. Oke, sekarang kita translate ya. Di sini kan eklesia. Kita translate dulu. Kita translate Tobat kau Faruk. Yunani. Jangan Translate. tinggalkan itu Islam, Ya, masuk ke Yunani, Kristen. Indonesia. Kamu udah tahu kan? Translate Yunani Indonesia. Yunani Indonesia ini ya. Yunani Indonesia ya. Ya kan? Oke. Indonesia Yunani salah. Translate Indonesia Yunani kataku. Apa harusnya ya? Translate. Ini Dinda. Kau jangan tipu-tipu kau. Karena dengan tipu-tipu lah kau bisa. Faruk, salah itu Faruk. Indonesia Yunani ini ya. Indonesia Yunani ya. Kita buktikan kebohongan Oten karena dengan tipu-tipu mereka ini bisa menyebarkan agamanya. Kalau nggak laku. Mau. Ya. Maka itu dalam bahasa Yunani artinya mau. Ya tertulisnya mau. Kok bisa pula di dalam original teksnya ekelesia. Udah mau ini mau ini. Ya, kode etiknya buka tadi. Salah itu. Ini Faruk. Nih. Nih. Itu nggak open namanya. Nomor strongnya G1577. Iya G kataku. Kita 1577. Indonesia ke Yunani. Indonesia kataku. Ini kubesarkan lagi hurufnya nih ya. Tengok nih ya. Kataku. Nih. Nah, tertulisnya apa? Mau, bukan ekeleksi. Di situlah letaknya nggak nyambungnya kalian gitu loh, Dinda. Ya Nih. ini. Nomor strongnya berapa? Nih. Nomor Setiap strongnya para- berapa Faruk? Inilah tipu-tipunya klien itu. Nomor Makanya kalian nomor masih strongnya kalian berapa? mau ditipu. Ini. Nomor strongnya berapa? Nih. Nih. Di sini tertulis 15. ya. Nih, jemaatku, ya kan jemaatku. Jemaat ini di dalam original teksnya tertulisnya kata mau. Mana dia tadi jemaat ini? Bukan mau klik 1577 Faruk, takut dia. Ini Takut mau. si Faruk. Benar. Takut si Faruk. Kalau ini Takut benar si kata Faruk. mau. Karena apa? Takut si kata jemaat di Faruk. sini kataku di sini ini Takut si tambahan. Faruk. Kode Takut si 1577 di Faruk. sini, ini tambahan kode 1577 ini. Karena setelah kita buka di dalam translate Indonesia Yunani, bahasa Yunani-nya itu adalah mau. Jadi kata jamaat di sini tambahan. Klik dulu 1577 Faruk. Klik dulu 1577 Faruk. Nih, 1577 ya. Ya. Apa di situ ditulis? George, jangan menghindar, jangan menghindar, Ini jangan menghindar. eklesia kan? Lihat. Ya, ini eklesia Iya, kan? ke bawah artinya apa? Eklesia. Ke Dengar bawah dulu. artinya apa? Dengar dulu. Berarti Ya. bahasa Indonesianya eklesia adalah ku, betul? Bukan, Betul? salah kamu. Kok salah? Ini kan kata eklesia Jemaatku ini kan itu, didapat dari dengar kata dulu. ku dalam bahasa Indonesia, betul? Kata Bukan begitu, eklesia lihat nih. Kata eklesia ini kan didapat dari kataku kan? Iya kan? Iya kan? Kata eklesia ini kan didapat dari kataku dengan kode 1577. Berarti harusnya eklesia itu artinya ku. Kita buka di sini. Ya. Bukan ekeleksia, bukan ekeleksi. Bukan ekeleksi.
Di sini kan Bukan tertulis ekeleksi. ekeleksia. Ya, harusnya Bukan ekelek. artinya itu adalah mu. Sekarang kita terjemahkan ekeleksia ya. Kita terjemahkan, kita translitkan. Translate Yunani Indonesia ya. Ekeleksia. Artinya apa? Ekeleksia nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ini nih, Ketika Yunani di Indonesia kan nggak ada artinya, tetap ini artinya baru. tapi di framing dia ekeleksia artinya gereja. Nih artinya, ini artinya nih. Kosmologi dipaksakan. Tuh. Sementara kalau Tuh, Indonesia artinya tuh. Yunani, ini Indonesia Yunani, ini ya Indonesia Yunani ini ya kataku. Tuh, Ya, kita tuh, terjemahkan ini. tuh. Ku Artinya itu church apa? bahasa Yunaninya adalah mo. Artinya Ini church bahasanya apa, mo. Paru? Cocok. Jadi Dinda. Artinya church apa, Paru? Artinya church apa Jemaat nih? ini ya ini di antara kata jemaatku ini jemaat ini kalimat tambahan ini berarti Artinya karena church apa? Karena ketika kita klik jemaat ini ya yang muncul kata mau itu artinya ku. Cocok. Artinya church Tapi apa? 77 dan jemaat ini adalah ayat tambahan, kalimat tambahan. Di situ kau belajar Tuh. tahu. Belajar Artinya tahu. church apa? Tengok ini. Nih, mau. Artinya church apa? Cocok kan sama dengan kata-kata ku tadi di situ kan? Mau, tapi mau Artinya di sini church apa? mengarah kepada ku semua di sini aku anakku ku. Gitu. Artinya church apa? Jadi di antara dua kata ini yang benar itu adalah terjemahannya ku, bukan jemaat. Artinya church apa? Ini ku karena tertulis dalam original teksnya itu adalah kata mau. Maka benarlah kata Artinya Yosua church itu. apa? Ada 6.500 lebih kesalahan ketika menerjemahkan Bibel. Artinya church apa? Ya. Artinya Benar church kata apa, pendeta Paru? Yosua Tewu ya. Kau jangan nipu lagi. Benar kata Yosua Tewu. Ada 6.000 lebih kesalahan ketika menerjemahkan Bibel. Ada. Karena apa? Di dalam original teksnya 3450 ini ketika dikembalikan ke original teksnya tertulisnya kata mau. Di mana mau itu diterjemahkan ke Indonesia harusnya tertulisnya kata ku. Tapi tiba-tiba ada tambahan Arti kata. church apa? Di mana Paru? tertulis kata jemaat ini. Kau pikir aku anak-anak yang Artinya bersekutu? church apa, Paru? Church apa, Paru? Jemaat ini nggak ada dalam original ini jemaat ini. Artinya church apa? Church. Church apa artinya, Paru? Karena ketika jemaat ini kita klik, munculnya kata mau. Church Sementara apa artinya, dalam Paru? tadi, Nih. ketika kita cari tahu translate dari Indonesia ke Yunani, benar. Ku itu di dalam bahasa Yunani artinya apa tertulisnya mau. Jadi yang benar adalah yang ayat yang benar nih ya. Benar kata Yusuf Tewu. Ada banyak 1577 1577 ditulis apa? Mendirikan ku, nggak ada jemaat di situ. Nih, Karena jemaatnya 157 apa? Asamble atau church? Ya, jangan nangis kau, masa kau paksakan kan? Asamble atau lagi yang bisa kau church? tipu-tipu, udah bukakan datanya. Makanya keji mereka teman-teman. Mereka menyebarkan imannya itu dengan cara tipu-tipu. Kalau kalian nggak jeli untuk mengetahui itu, kena kalian ditipu. Tipu-tipu itu semua. Makanya gini teman-teman ya, kalian jangan berpegang kepada terjemahan. Teman-teman tolong di-follow ya Bang Dangkernya ya. Ini buktinya bahwasanya kemurnian Islam itu terjaga. Dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini ya Al-Qur'an itu ya konsisten dengan original teksnya. Ada original teksnya, ada terjemahannya. Jadi teman-teman bisa mengkorelasi dan mencari tahu apakah terjemahan ini selaras dengan original teksnya. Kalau makanya mereka itu tidak diberikan kitab originalnya.
Dan mereka itu tidak diberikan kewajiban untuk mempelajari original teksnya. Karena apa? Karena ketika mereka mempelajari original teks dari Bibelnya, ketahuan segala dustanya. Ketahuan tipu-tipunya. Gak bisa diingkarin lagi. Makanya diberikan kepada teman-teman Kristen ini terjemahan-terjemahan. Dan memang ya kebetulan pula oten-oten ini malas belajar. Mereka cuma pasrah dengan kitab yang keluaran dari LAI. Banyak hal-hal kayak gini ditemukan teman-teman. Dimana ketika terjemahannya terdiri dari 5 kosakata, tapi ketika dikembalikan ke original teksnya terdiri cuma dari 1 kosakata. Begitu. Oke, Joel Rebayuro. Pendusta kalian. Begitulah cara kalian menyebarkan iman kalian. Halo Faruk. Oke, Joel, Islam Karistin. Oteng. Oke, silakan kita ke tema saja Dinda ya. Coba sebutkan 1 manfaat oten bagi peradaban manusia, silakan. Silakan. Halo? Gak ada suara aku ya? Cek. Cek. Gak ada suara ya? Halo Joel. Di mute kok. Kalau di kitab kamu itu apa? Yang bisa menjelaskan segala sesuatu itu apa sih? Aduh, kamu mau nggak bahas temanya? Kalau nggak turun. Enggak, saya barusan tema kamu itu saya tidak dengar dengan jelas. Oke, kalau gitu, kalau kamu mau bertanya silakan on cam. Silakan. Cik, kita tengok ya followersnya ya. Nggak bisa kamu on cam Dinda. Kalau mau bertanya on cam. Kalau nggak mau on cam, kita bahas tema. Kalau nggak mampu bahas tema, turun. Gimana? Ya turun aja lah sih. Terserah kamu. Ini dia, turun aja ya. Si STT masih nanya lagi, kenapa aku dikeluarkan katanya. Setelah berupaya dia menipu kita, ditanya lagi, kenapa aku dikeluarkan? Ya enggak aja kau, udah menipu kau, kenapa aku dikeluarkan? Udah tipu-tipu. Kau mana berani nunjukkan data dalam Bibelmu? Itu yang kau buka tadi, itu artikel, Dinda. Ya, bukan Bibelmu. Artikel. Itu yang mau kau cocok-cocokkan. Tahunya aku. Gak usah kau tipu-tipu lah. Cukup 27 tahun lamanya aku tipu ya. Salon Pak, salon Bu. Oke. Aduh, ribut kali lo Bang News sekali, Bang Irvendi. Noise sekali Bang. Moderator kalau noise diturunkan aja langsung moderator. Oke, Kandaz. Selamat bergabung Kandaz. Halo Kandaz. Oke, nyimak dua dulu Bang. Kenapa ngelek aku loh? Ngelek Bang Baru. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek aku Bang Darbo. Kenapa itu? Coba tutup kamera dulu baru buka kembali. Dari tadi nih.
Halo Bam, selamat bergabung Bam. Bam. Halo Bam. Teman-teman, ya Bang Faruk minta tolong ini teman-teman. Ini bentar aku on cam ya. Aku on cam ya. Ini subscriber Bang Faruk di YouTube Bang Faruk. Oh iya bentar ya. Ini sudah bentar ya. Nge-lag memang ah. Iya, cek. Ini Selek. udah jelas Bang. Coba. Nah, ini channel di YouTubeku ini udah 9.908 subscriber. Aku butuh berkisar 92 orang lagi, teman-teman. Untuk subscribe YouTubeku biar 10.000. Kalau dia udah 10.000, teman-teman, 10.000 subscriber, ya apanya itu monetisasinya itu atau apa penghasilan dari YouTube-nya itu baru bisa diapain gitu loh. Kata si Esti. Ini teman-teman ya, tolong teman-teman ya di subscriber teman-teman ya, The Real Faruk Sianipar 44 nih. Tanggung kali 92 orang lagi nih teman-teman. Saya butuh 92 orang saja nih biar 10.000. Aku mau buktikan ini bener nggak nih bilang si Esti ini. Ini tanya Natalia kan sudah mau nih dia. Sholat dia itu Bang Dalbo. Oh. Cair Ron. Mana? Tidak saya baca TP. Iya teman-teman tolong ya 92 orang lagi teman-teman. Katanya kalau udah 92 udah 10.000 subscribernya itu bisa menghasilkan duit itu katanya. Aku nggak ada penghasilannya dari YouTube ini, belum ada penghasilannya teman-teman. Bener nggak itu gitu loh? Kalau cair TF ke Dana ya siap Bang. Kita prioritaskan dulu lah anak-anak TPA, anak-anak yatim teman-teman ya. Oke, kita naikkan Yola Oni Bakhtiar Panjaitan. 1.000 udah dapat cuan, nggak ada Bang. Aku udah 9.000 nggak dapat cuan kok. Itu tadi The Real Faruk Sianipar 44. Ini YouTube-nya. Ini YouTube-nya teman-teman. Nah, ini dia tambah 2 orang ini. Oh, Masya Allah. 60 orang lagi teman-teman. 60 orang lagi. Masya Allah. Scroll Bang Badai. 60 orang lagi. Ini YouTube-nya teman-teman. 60 orang lagi aku butuh ini. 60 orang lagi. Ini. 60 orang lagi ini YouTube-nya nih. The Real Faruk Sianipar 44. Itu. 60 orang lagi teman-teman. Masya Allah. Kalau udah 10.000 katanya nggak usah minta subscribe lagi katanya. Kalau udah 10.000. Siap Bang Ajat, barakallahu fikum. Siap Bang Titi. 60 lagi teman-teman. Saya sudah. Makasih Bunda Yesma. Oke, kita naikkan tamu dulu ya. Bang Dalbo udah makan oten hari ini, Bang? Baru 2 ekor, Bang. 2 ekor. Oke, Edi, selamat bergabung Edi. Halo, selamat Islam Kristen. Kristen Bang. Oke, kita ke tema saja Dinda ya, diskusinya Dinda ya. Boleh. Coba silakan kamu paparkan apa manfaat iman oten buat peradaban hidup manusia, silakan. Oke baik Bang. Mungkin sebelum saya menjelaskan, saya paparkan tentang peradaban Kristen. Bukan Dinda, bukan peradaban Kristen. Manfaat iman Kristen
manfaat ajaran Kristen untuk peradaban hidup manusia. Contoh, kalau Islam ditanya, apa manfaat apa manfaat iman Islam baru untuk peradaban manusia? Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, ada hukum di dalam Islam. Di mana hukum-hukum ini yang mengatur bagaimana hubungan manusia terhadap tumbuhan, bagaimana hubungan manusia terhadap hewan, bagaimana hubungan manusia terhadap alam semesta, bahkan bagaimana hubungan manusia terhadap sesama manusia. Hukum ini yang mengatur di mana di dalam hukum ini, ya, guna dari hukum ini supaya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak zalim terhadap manusia lainnya. Supaya manusia tidak melakukan kezaliman terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan. Bahkan ketika seorang pemimpin di dalam Al-Quran, seorang pemimpin dituntut untuk adil ketika dia memimpin. Dan seorang yang dipimpin dituntut untuk patuh ketika dia dipimpin. Di mana datanya Faruk? Ati Allah wa ati ulil amri. Kamu tinggal. Nah, ketika iman Kristen yang ditanya, coba sebutkan manfaat dari ajaran Kristen untuk peradaban manusia. Silakan. Manfaat seorang Kristen untuk peradaban manusia itu ada di keluarannya, itu ada tertuang dalam Kitab Keluaran 20, itu 10 hukum Taurat, di mana di situ menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan Allah, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia. Dinda, saya tanyakan manfaat ajaran Kristen. Manfaat ajaran Kristen untuk peradaban hidup manusia. Sementara kitab Keluaran 20, 10 perintah Tuhan tadi kau katakan, itu khusus untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Itu untuk Bani Yakub. Baca Ulangan 33 nomor 4. Bahkan dalam Yesaya 2:15, ya, hukum Taurat itu dan segala ketentuannya sudah dibatalkan oleh Paulus. Mananya kamu? Yang kutanya itu ajaran Kristen, ajaran Musa. Ini kan manfaat. Ini kan temanya manfaat orang Kristen. Manfaat ajaran Kristen untuk peradaban manusia. Iya. Oke, terhadap peradaban. Itu yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, Dinda, itu kitab Keluaran itu kitabnya Yahudi. Iya. Hukum di situ khusus untuk Yahudi. Ini datanya ya. Ini datanya ini. Biar kita nggak keluar aja. Jangan bikin lah. Jangan japlok hukum orang lah untukmu lah. Jangan gitulah. Kalian harus bisa berdiri sendiri lah. Jangan berdiri atas kaki orang lain. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub atau Bani Israel. Hukum Taurat ini hanya untuk Bani Yakub. Nggak boleh orang di luar Bani Yakub, karena memang diturunkan kepada Musa untuk Bani Yakub, anak keturunan dari Israel. Siapa Israel? Yakub. Yang kutanyakan manfaat ajaran Kristen untuk peradaban manusia, ajaran Kristen. Kalau kau tetap berpegang pada ini, Efesus 2 nomor 15, baca ini. Iya Bang, belum selesai saya jelaskan. Belum 15. Kematian Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan. Silakan. Belum lagi saya jelaskan selesai. Oke, kemudian ajaran Yesus mengajarkan tentang kasih. Di dalam kasih itu ada dua. Ayatnya kasih, Dinda. Ayatnya kasih di mana Yesus mengajarkan kasih untuk iman Kristen. Di mana ayatnya? Silakan. Nantilah Bang.
Nah, nanti Enggak, data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu baru data, Dinda. Data dulu baru narasi, silakan. Data dulu, nyungsep kok ke Google kan. Masya Allah udah 10.000 teman-teman. Sekron abang-abangku, saudaraku. Jazakumullah khair, Masya Allah. Udah 10.000, subscribernya udah 10.000. Kita tengok nanti ya apakah ada perubahannya seperti ini. Jadi bilang CST ya.